Nah saudara, ada beberapa perjanjian yang Tuhan buat dengan umatnya. Ya, ada beberapa perjanjian yang Tuhan buat untuk umatnya, dan setiap model perjanjian ini itu mengandung sebuah tujuan untuk kita semuanya. Amin, saudara. Ya, bukan hanya orang pada waktu itu, tapi juga kita yang hidup hari ini. Ya, di zaman modern ini, saudara. Apa saja perjanjian itu? Sebetulnya ada 6 perjanjian 3 pagi hari ini. Ya, 6 perjanjian ini, saudara, itu terpaut dalam satu perjanjian besar sebetulnya. Ya, satu perjanjian besar bahwa Allah akan selalu ada bersama dengan kita semuanya. Dan Dia adalah Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, tapi kita perlu melihat ya sisi-sisi yang lebih mikro, yang lebih kecil lagi dari perjanjian ini, dan apa hubungannya dengan kita, apa janjinya untuk kita. Ya, selama kita menjalani hidup kita ini. Yang pertama, saudara, ya, mari kita buka sama-sama Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ya, kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. Yang pertama yang disebut sebagai Edenic atau Adamic Covenant. Perjanjian itu bahasa Inggrisnya covenant. Sebuah covenant itu bukan agreement. Beda. Ya, kalau agreement itu masih lebih rendah daripada covenant, saudara. Agreement, perjanjian atau agreement. Kalau agreement bisa diingkari enggak? Bisa kan? Masih bisa. Ya, kalau agreement bisa diingkari. Sama kalau dua perusahaan atau negara dengan negara lain membuat sebuah perjanjian. Ya, perjanjian dagang atau perjanjian apa, saudara? Ya kan? Selalu yang pertama kali yang ditandatangani apa? MOU, betul ya? Memorandum of Understanding. Tapi itu baru langkah awal, itu baru agreement. Bisa batal enggak MOU? Bisa. Bisa diingkari enggak? Bisa. Karena itu tidak mengikat. Itu agreement. Ya kan? Janjian. Ya kan? Saya janjian dengan Pak Mul. Ayo Pak Mul, kita janjian. Ya kan? Janjian apa? Ya kan? Jalan bareng, olahraga bareng gitu, saudara. Sekarang sudah nggak ngeronde, saudara, ya kan, olahraga sekarang. Nah, bisa diingkari nggak? Ayo nanti jam berapa? Jam 12 siang kita jalan. Wah, jam 12 siang, ya, jalan mau cari mau spa, saudara, ya kan, sauna gitu ya. Bisa diingkari nggak? Bisa, ya. Tiba-tiba saya nggak datang, ya kan? Alasannya macam-macam, saudara. Bisa. Itu agreement. Tapi kalau covenant, ya. Kalau itu bicara soal covenant, itu tidak bisa diingkari. Itu tidak bisa dibatalkan. Dan itu akan mengikat. Kenapa? Karena yang membuat covenant itu, ya, yang membuat perjanjian covenant atau covenant itu adalah Allah sendiri. Kalau Allah berjanji, Dia tidak akan mengingkari. Itu artinya, saudara. Ya. Nah, saudara, yang pertama dalam Kejadian 1:26 sampai 30 ini yang disebut sebagai Edenic atau Adamic, perjanjian Allah dengan Adam, perjanjian Allah yang ada di Taman Eden itu adalah perjanjian pertama yang Tuhan mau buat untuk juga dengan kita. Apa isinya? Kita lihat di sana ayat 26 sampai 30, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala ternak seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makananmu. Namun segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari perjanjian Allah yang pertama ini? Ya, yang pertama, isi dari perjanjian Allah dengan Adam bukan hanya untuk memenuhi bumi dengan beranak cucu, bukan hanya itu, saudara.
Ya, tapi di sana dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, kita semua ini adalah cerminan Allah. Amin. Ya, setiap kita adalah cerminan Allah. Nah, seringkali iblis merusak itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, iblis merusak citra diri Allah, iblis merusak gambar diri Allah itu dengan apa, Saudara? Dengan berbagai macam hal. Tapi pada awalnya Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita ini penuh gambar dan rupa Allah, maka kita akan berlaku seperti, dalam tanda kutip ya, berlaku seperti Allah di bumi ini. Ya, dikatakan apa, Saudara? Dia menciptakan manusia, memberkati mereka, kemudian beranak cucu bertambah banyak. Secara biologis, secara natural, itulah sesuatu yang natural saja terjadi, tidak perlu terlalu sulit atau bagaimana. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, Saudara, dikatakan apa? Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kata taklukkanlah itu berarti mengelola. Manusia diberikan mandat untuk mengelola bumi. Ya, atas berkuasalah atau kelolalah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang melata di bumi. Manusia diberikan mandat untuk mengelola. Mengelola apa yang ada di tangan kita hari ini. Saudara, Tuhan berikan kita kemampuan atau kuasa atas pengelolaan. Ini bicara soal apa? Kerja. Ya. Itulah mengapa hidup manusia itu baru merasa bermakna. Pertama, karena ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Tapi yang kedua, kalau manusia itu bekerja. Laki-laki kalau nganggur itu, Saudara, itu jadi aneh-aneh. Halo? Yang muncul aneh-aneh, betul? Ya, Saudara, kenapa? Ini bukan cuma laki-laki juga, wanita juga. Tapi mostly laki-laki, kenapa? Karena laki-laki dipanggil untuk apa? Bekerja. Harus punya kerja, harus punya pekerjaan. Kenapa? Karena itu adalah tugas kita, itu adalah tanggung jawab kita, itu diberikan Tuhan kepada kita. Semua kita harus bekerja, katakan bekerja. Ya, itu natur manusia, harus bekerja, tidak boleh nganggur. Semua kita harus bekerja apapun itu, asalkan itu halal dan tidak melanggar hukum. Semua manusia ya harus bekerja, semua punya takaran masing-masing sih. Ya, kenapa, Saudara? Itulah covenant Allah. Untuk apa? Untuk kita itu menaklukkan bumi, mengelola bumi, mengatur semuanya. Karena bumi pun perlu diatur. Kita perlu mengatur semua itu. Ya, yang pertama itu, Saudara, kita perlu bekerja. Oleh karena itu, ayo hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ya semuanya harus bekerja, tidak boleh nganggur. Di rumah, pekerjaan rumah itu pun juga bekerja, betul, Saudara? Semua kita harus bekerja. Dikatakan apalagi 29 tadi, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji untuk dimakan. Awalnya ya Bapak Ibu ya, rencana Allah itu awalnya. Ya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak didesain untuk makan daging. Manusia itu didesain untuk makan tumbuh-tumbuhan, berbiji dan semuanya. Ya, manusia baru makan daging itu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Anda perhatikan Alkitab, ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di sanalah baru kemudian manusia baru makan daging di sana. Ya. Ini mengingatkan apa kepada kita? Simpel saja sebetulnya, Saudara. Ya, makan sayur itu lebih sehat. Ya, tapi Pak sayurnya juga disuntikin Pak. Ya, sayurnya kalau sekarang sudah dipakai insektisida dan macam-macam, iyalah, Saudara. Ya kan kita kan nggak tahu. Tapi secara general, ya kan? Secara general Tuhan mau kita juga untuk menjaga pola hidup kita. Tuhan juga mau kita untuk menjaga pola hidup kita, cara makan kita dengan benar. Amin Bapak Ibu. Ini simpel ya kelihatannya ya. Ini simpel kelihatannya. Tapi perhatikan Saudara, bukankah itu yang juga Alkitabiah? Halo? Betul? Ya, orang yang lebih banyak makan yang berbiji-biji sayur dan semuanya, dia akan terlihat lebih sehat. Terlihat air mukanya lebih segar daripada orang yang kebanyakan makan bukan tidak boleh makan daging. Boleh Saudara, tapi jangan terlalu banyak. Karena secara natural manusia itu didesain pada awalnya untuk makan hal-hal yang makan tumbuh-tumbuhan dan semua yang berbiji. Mengapa? Untuk apa semua ini?
Saudara, itu ada aturannya. Ada tatanannya. Mengapa Allah menata begitu rupa hidup manusia itu? Supaya apa, saudara? Supaya semua itu ada pada ordernya masing-masing. Tugasnya manusia untuk apa? Bekerja untuk ini dan untuk itu dan semuanya untuk kebaikan. Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik. Tuhan merancang semuanya untuk kebaikan manusia. Ya, nah lihat saudara, Kejadian 2 ayat 16-17, kita membaca beberapa ayat ini. Kejadian 2, 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Kejadian 3, 15-19. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu. Lihat saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hal-hal ini terjadi bukan? Ya, hal-hal ini terjadi dalam kehidupan manusia. Lalu firman-Nya kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Tuhan tidak mengutuk Adam loh ya, manusia tidak dikutuk loh saudara. Yang dikutuk Tuhan apa? Tanah. Ya, Tuhan tidak ngomong sama Adam terkutuklah engkau, tidak. Yang Tuhan kutuk itu apa? Tanah, bukan Adamnya, tapi tanahnya. Banyak orang salah kaprah di sini. Ya kan? Banyak orang merasa hidupnya terkutuk. Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Saudara, yang dikutuk itu tanah. Dengan kenapa? Akibatnya apa? Dengan susah payah engkau mencari apa? Makan dari tanah itu seumur hidupmu. Jadi akibat dosa itu, saudara, itu yang terjadi. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan. Betul saudara? Ya, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi apa? Debu. Saudara lihat, itulah akibat dari dosa. Manusia mulai susah ya untuk apa? Mencari makan, tanah. Itu pria. Kalau wanita tadi dikatakan apa saudara? Sakit waktu mengandung, betul ya? Ibu-ibu ngalami enggak? Pasti ngalami. Ya, pernah ngalami ya. Yang pernah melahirkan pasti mengalami. Ya, sekalipun disesar pun sakit enggak? Ya sakit tetap. Ya, biusnya hilang tetap sakit saudara. Itu hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi Tuhan menjanjikan apa? Di sana bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu bicara soal penebusan Kristus. Di dalam perjanjian Allah dengan Adam, ini kita bisa belajar sesuatu. Saudara, bahwa Allah tidak membiarkan manusia jatuh terus ke dalam dosa. Tetapi Dia menyediakan seorang penebus. Akibat dosa apakah dialami? Ya. Akibat dosa masih dialami. Secara tubuh jasmania, tadi Anda sudah baca semuanya, kita sudah baca semuanya. Tetapi Tuhan menyediakan penebus, yaitu Kristus yang akan menebus roh kita. Dikatakan apa? Sampai kamu kembali kepada tanah, sampai kamu kembali kepada debu. Sampai kita kembali ke dalam tanah, sampai kita kembali ke dalam menjadi debu, saudara. Tubuh ini akan hancur. Tubuh ini dijaga bagaimanapun boleh. Tapi suatu saat juga akan kembali kepada tanah. Debu kembali kepada debu. Yang Tuhan tebus itu roh kita. Roh kita akan kembali ya kepada Dia yang memiliki kita. Dan nanti akan dipakaikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan pada waktu Yesus datang kedua kali. Dan kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan itu saudara. Ya. Jadi hari ini di dalam kehidupan manusia, anything can happen. Apapun bisa terjadi. Betul. Ya, apapun bisa terjadi. Ya, sakit penyakit bisa terjadi enggak?
Tiba-tiba nggak ada hujan, saudara, nggak ada persiapan ini dan itu. Tiba-tiba dokter bilang ini, dokter bilang itu. Bisa nggak? Bisa. Itu semua adalah kefanaan hidup manusia. Kita harus sadar satu hal, hidup kita ini fana. Ya, dan kalau kita tahu bahwa hidup kita ini fana, maka kita tahu bahwa kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. 2-3 hari yang lalu saya ada di Jakarta, saudara, sama-sama beberapa teman untuk ikut seminar di sana. Tiba-tiba ketemu dengan seorang rekan, ya, dia gembala di kota lain, dan kemudian kebetulan waktu itu ada salah satu jemaat dulu, kita kan dulu lama di Jogja ya, salah satu jemaat kakak kids lah kalau sekarang ya, kakak sekolah minggu dulu saudara yang pindah, yang waktu itu ada di gereja, pindah kota, menjadi jemaat di tempat teman saya ini. Dan kemudian dia cerita, tahu nggak? Dia cerita saudara, tahu nggak dia sebut namanya? Kenapa? Ya kan? Dia barusan divonis dokter, ya kan, langsung, ya kan, divonis, tiba-tiba divonis dokter, dia sedang alami kanker paru-paru, sudah stadium 4. Ya kan? Kaget saudara, ya. Biasanya kalau ada apa-apa sih sedikit banyak masih kasih kabar atau apa, tapi tiba-tiba nggak ada kabar, tiba-tiba sudah seperti itu. Loh, kok seperti itu? Iya, sekarang hidupnya harus tergantung dengan oksigen, harus pakai tabung oksigen. Ya, jadi satu tabung itu saudara itu habis 1,5 hari. Bayangkan, ya, satu tabung besar itu untuk nafas, sulit nafas, untuk mempertahankan kehidupan, itu habisnya 1,5 hari saja. Dan itu harus continue, makanya tidak bisa kemana-mana. Ya, karena untuk nafas harus tergantung dengan itu. Ya, saudara, anything can happen di dalam hidup ini. Sesuatu yang tidak kita nalar sebelumnya bisa saja terjadi. Tapi di sanalah kita mengingat bahwa hidup kita ini fana. Selama kita tahu hidup kita ini fana, maka kita harus tahu satu hal, bahwa kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, yang pertama Adamic Covenant bicara mengenai bagaimana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah menyediakan penebusan di dalam Kristus. Akibat dosa harus ditanggung, semua kita menanggungnya. Kita sudah baca tadi, ya, sampai kita kembali menjadi tanah, saudara, semua kita menanggung akibat dari dosa itu. Tetapi kita akan diberikan hidup yang kekal dengan tubuh yang baru pada waktunya nanti. Itu yang pertama, Adamic Covenant, perjanjian Allah dengan Adam. Yang kedua, perjanjian kedua adalah perjanjian Allah dengan Nuh yang disebut sebagai Noahic Covenant, perjanjian Allah dengan Nuh. Mari kita lihat sama-sama Kejadian pasal yang ke-9. Kita lihat ayat yang ke-8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia, sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, apa yang dikatakan Allah di sini saudara? Allah berjanji untuk longevity, itu saudara? Sebuah bahwa bumi tidak akan lagi habis oleh air bah. Sebanjir-banjirnya tidak akan ada air bah lagi, karena Allah melanjutkan perjanjiannya, ya, dengan keturunan Nuh untuk masuk ke dalam perjanjian Mesias pada waktunya nanti. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian di antara aku dan bumi. Kita tahu itulah rainbow, itulah pelangi. Setiap selesai hujan biasanya kita akan selalu lihat pelangi. Betul saudara? Ya. Itu bisa dijelaskan dengan penjelasan ilmiah dan semuanya. Tapi pada awalnya Tuhan taruh pelangi itu untuk mengingatkan setiap kita bahwa tidak akan pernah ada lagi air bah untuk menghabiskan bumi ini.
Dikatakan apa saudara? Aku akan mengingat perjanjianku ayat 15 yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal ya antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirman Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, perjanjian Allah dengan Nuh itu berbicara tentang kehidupan. Ya, bahwa Allah adalah Allah yang menghargai kehidupan. Dia melanjutkan perjanjiannya dengan memulai sebuah kehidupan yang baru. Ketika Adam dan keturunannya menjadi rusak oleh karena dosa, ya, dan oleh karena dosa itu saudara, bumi itu menjadi sangat kacau. Perbuatan manusia itu memilukan hati Tuhan. Kalau kita baca sepanjang Kejadian pasal yang ketiga sampai yang ke-9, Anda bisa lihat di sana saudara, kekacauan hidup manusia, imoralitas dan sebagainya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita saksikan di dunia modern hari ini saudara, itu tidak ada apa-apanya dengan yang terjadi pada zaman pasal 3 sampai pasal yang ke-9. Itu lebih rusak lagi, ya, lebih kacau lagi. Kenapa manusia bisa mengalami seperti itu? Karena itulah adalah natur dosa. Itu natur dosa. Natur dosa itu bisa jadi apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi ya Anda lihat di depan tadi ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ya. Datang sama mamanya, kemudian ngomong seperti itu. Saudara, mamanya kaget. Padahal kelihatannya baik-baik saja. Betul? Kelihatannya oke-oke saja. Kelihatannya fine-fine saja. Tiba-tiba dia ngaku seperti dari mana muncul itu saudara. Kita tidak bisa ngomong loh. Ya itulah natur dosa yang bekerja di dalam diri manusia. Anything can happen. Anything can happen. Oleh karena itu kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari dari kecil kita harus terus mendidik anak kita untuk membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Membawa mereka untuk dekat dengan Tuhan. Mendidik mereka untuk dekat dengan Tuhan. Untuk belajar melayani Tuhan. Untuk belajar dekat dengan firman Tuhan. Untuk terus diingatkan. Nggak bisa sehari 2 hari. Harus terus diingatkan. Ya, dibawa untuk belajar melayani Tuhan. Kenapa? Supaya aura rohani itu mendapat tempat dalam hati dan hidup mereka. Kenapa? Karena mungkin di luar, di sekolah, di dalam dengan teman atau di mana, mereka mungkin sudah terpapar banyak hal. Terpapar oleh teman, terpapar oleh mungkin media sosial hari-hari ini. Betul saudara? Ya, semua anak kita pegang HP karena itu sudah suatu keharusan dari sekolah, betul? Ya kan? Terpapar ini, terpapar itu anak-anak kita. Terpapar di YouTube, terpapar ini, terpapar kata-kata kotor mungkin di slang-slang kotor yang ada di YouTube mungkin saudara. Dan kadang mereka tidak punya filter untuk hal itu. Itulah mengapa tugas setiap orang tua untuk membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Memperkenalkan Tuhan, mendorong mereka, memberikan ruang bagi mereka untuk belajar, untuk melayani, belajar untuk bersekutu dengan rekan-rekan seumuran mereka. Kenapa saudara? Karena anything can happen in this life. Apapun dalam hidup ini bisa terjadi. Halo? Betul ya Bapak Ibu ya? Dan seringkali sebagai orang tua kita sangat-sangat khawatir. Ya, bahwa apa yang kita saksikan di dunia hari ini itu lebih kelihatannya lebih luar biasa, lebih jahat daripada pada waktu Bapak Ibu dulu pada waktu usia anak-anak Anda sekarang. Ya, pada waktu usia pemuda-pemudi dulu. Pemuda waktu zaman Bapak Ibu dulu apa sih masalahnya? Cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau Anda lihat hari ini, pergaulan anak-anak muda hari ini, Anda mungkin akan terkaget-kaget dibuat pusing 7 keliling. Saudara, mari kita bawa anak-anak kita, mari kita bawa ruang, memberikan ruang bagi mereka untuk mereka belajar, mengenal dan melayani Tuhan dan sesama. Amin, Bapak Ibu. Dan gereja memberikan ruang untuk hal itu juga. Lihat saudara, ya, kekacauan terjadi dan Allah begitu muak dengan dosa manusia itu. Anda mau sebut LGBT semua, itu sudah terjadi pada zaman Adam dan Hawa dan semuanya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, lebih parah daripada itu. Itu sudah terjadi. Saking
jahatnya Tuhan sampai kesel dan dia ngomong bahwa dia akan menghabiskan semuanya. Ya, ini tidak seperti desain awalnya. Tidak seperti desain awalnya. Karena memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan pilih Nuh. Tuhan pilih Nuh dan keluarganya untuk meneruskan selanjutnya. Tapi semuanya sudah tidak ada harapan lagi. Nah, kita tahu ceritanya bagaimana. Dan Allah kemudian menghabiskan semuanya oleh air bah. Tapi Nuh ya dan keturunannya kemudian diberikan kesempatan untuk melanjutkan karya yang semula. Tapi juga gagal juga kalau kita perhatikan saudara. Ya, gagalnya di mana? Banyak gagalnya. Kenapa gagal? Karena memang manusia sudah mewarisi sifat dosa. Ya, Nuh bukan ciptaan baru. Nuh itu ya punya papa dan mama di atasnya. Orang tua Nuh, keluarga Nuh yang di atas kakek neneknya semuanya juga punya natur dosa. Dan semuanya itu turun juga dalam kehidupan Nuh. Turun juga di sana, saudara. Ya. Nah lihat saudara, apa yang terjadi kemudian ketika perjanjian ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang menghargai dan meneruskan kehidupan. Ya, menghargai dan meneruskan kehidupan. Sekalipun demikian, Allah tetap memberikan belas kasihannya. Ya, Allah terus memberikan belas kasihannya kepada manusia. Ketika dia merancangkan untuk menghabiskan semuanya dengan air bah. Kalau Anda perhatikan lebih dalam lagi, Allah merancangkan itu dengan penuh, dalam tanda kutip ya saudara ya, dengan penuh penyesalan, dengan air mata yang tertumpah. Kenapa? Karena bukan ini desain yang sebetulnya. Bukan ini desain yang sebetulnya yang dia rancangkan atas kehidupan manusia. Manusia sebetulnya dirancang untuk tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Untuk hidup kekal. Manusia pada awalnya dirancang untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, kenapa Yesus perlu mati untuk memberikan kita hidup kekal. Supaya kita dikembalikan pada rencana yang semula. Nanti dalam kekekalan dengan tubuh yang baru, bukan tubuh yang ini. Dengan tubuh yang baru. Kita diberikan kekekalan itu. Dikembalikan kepada rancangan yang semula. Allah adalah Allah yang menghargai kehidupan. Dalam seminar itu nanti bukan hanya tentang benar salah, kita sudah tahu jawabannya. Tapi bagaimana bisa ditolong, bagaimana bisa menolong, bagaimana kita juga sebagai gereja Tuhan memberikan pertolongan, memperlakukan. Kenapa saudara? Karena bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang adalah manusia yang diciptakan Allah dengan sempurna pada awalnya. Amin. Ya. Saudara, oleh karena itu kita juga tidak boleh judgmental, tidak boleh juga judgmental. Ya, seperti tadi ya yang dikatakan oleh anak-anak muda tadi saudara ketika mereka ngomong-ngomong itu. Karena anything can happen. Kita bisa mendakwa, kita bisa menjudge dan semuanya. Tapi kalau yang alami kita bagaimana? Tiba-tiba yang datang itu adalah anak kita, bagaimana? Pernah kita berpikir seperti itu? Kita tidak boleh judgmental Bapak Ibu Saudara. Ya, justru saudara-saudara kita ini harus ditolong dan gereja Tuhan harus terbuka tangannya untuk menolong mereka. Amin Saudara. Ya. Dan gerakan ini luar biasa. Ya, gerakan ini sudah luar biasa. Yang paling dekat dengan kita, Taiwan sudah melegalkan pernikahan sejenis. Ya kan? Sudah melegalkan itu. Singapura mungkin belum, tapi mereka sangat bebas sekali. Yang paling dekat dengan kita. Ya, cucu dari pendiri Singapura, Bapak Singapura modern saudara. Ya, cucu dari Lee Kuan Yew. Ya kan? Menegaskan dirinya adalah seorang gay. Secara terbuka saudara, bayangkan. Ya, dan itu terjadi marak di tengah-tengah kita. Makanya ini adalah sebuah gerakan ya, dalam salah satu gerakan itu mereka minta untuk diberkati dalam pernikahan sejenis. Di Amerika itu ada beberapa negara bagian saudara yang sampai sudah jadi hukum. Pendeta yang tidak memberkati, ya, bahkan ya, lihat saudara, pendeta yang tidak memberkati pernikahan sejenis masuk penjara, bayangkan saudara.
Ya kan? Jadi di Amerika itu juga ada penganiayaan juga. Di Amerika, di beberapa negara bagian, banyak pendeta masuk penjara. Loh, betul saudara, kenapa? Karena menolak. Ya kan? Dan gereja yang menolak itu bisa ditutup. Bayangkan saudara, itu tidak terjadi di negara mana loh ya? Terjadi di negara bebas, terjadi di negara sekuler. Yang dulunya adalah negara Kristen seperti Amerika. Bayangkan betapa kacaunya dunia ini, dunia di mana kita hidup ini. Sodom dan Gomora itu hanyalah pengulangan. Hari ini cuma pengulangan dari Sodom dan Gomora. Apa yang dulu ada, sekarang ada, dulu sudah ada, sudah pernah ada, sudah lampau ada. Tidak ada sesuatu yang baru terjadi di bawah matahari. Betul? Ya, dari mana muncul kata sodomi? Dari Sodom, Gomora ini loh. Saudara, Sodom dan Gomora. Dari sana muncul kata itu. Ya, dan Sodom dan Gomora itu, apakah peristiwa itu terjadi hari ini? Sama. Di Sodom dan Gomora, di lokasi di sana, di Israel sana saudara, itu di dekat Laut Mati. Ya, Sodom itu saudara, kota Sodom itu ya, situ Sodom. Saudara, Sodom dan Gomora juga terjadi lagi, bukan cuma di sini, di sana juga terjadi. Ya, Israel itu adalah ibu kota ya gerakan LGBT di Timur Tengah. Bayangkan saudara. Saudara pikir di sana suci-suci, kudus-kudus gitu ya. Ya, rohani-rohani semua di sana, enggak juga. Yang liberal banyak, yang ateis juga banyak. Ya kan? Dan di sana juga adalah ibu kota dari gerakan dari Pride Parade Movement ini, gerakan dari LGBTQ ya, yang di Timur Tengah, saudara. Itu terjadi. Semuanya hanya pengulangan saja. Pengulangan sejarah ini akan terus berulang. Amin Bapak Ibu. Ya, Allah adalah Allah yang menghargai kehidupan. Selanjutnya, yang ketiga, Kejadian 12. Mari kita perhatikan Kejadian 12. Kita akan tarik garis merahnya nanti saudara. Ya, setelah 3 poin ini. Yang ketiga, pasal 12, perjanjian Allah dengan Abraham yang disebut sebagai Abrahamic Covenant. Perjanjian Allah dengan Abraham itu ayat 1-3 dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham dibawa keluar, kau harus keluar. Kenapa? Karena di Haran, di tempat papa mamanya, semuanya itu penyembah berhala. Ya, kuil berhala semua, di Ur Kasdim itu saudara. Dan semua penyembahan berhala, semua praktek penyembahan berhala selalu melibatkan yang namanya ya ritual semburit bakti atau ritual pelacuran bakti. Ya, kalau ritual pelacuran bakti itu artinya itu apa namanya saudara, sebuah pesta ya, pesta orgi gitu saudara ya. Itu pelacuran bakti itu wanita. Ya, banyak imam-imam wanita yang memang menyediakan diri untuk ritual pesta seks seperti itu. Kalau semburit bakti itu yang pria. Ya, yang homoseksualnya saudara. Jadi kekacauan itu terjadi bukan cuma hari ini. Sejak zaman dulu, zamannya Alkitab ditulis itu sudah ada. Ya, sudah ada. Oke? Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru terjadi di bawah matahari. Kalau Anda jalan-jalan mungkin Bapak Ibu pernah lihat film atau mungkin pernah jalan-jalan ke negara western gitu ya, entah di Australia atau mungkin di Eropa, di Amerika. Anda akan lihat di sana gay club, betul? Ya kan? Gay club atau lesbian club, saudara. Itu dulu, itu bukan cuma sekarang, zaman Adam dan Hawa itu sudah ada, saudara. Zaman ini sudah ada. Sudah ada. Kacau. Maka itu kenapa Abraham disuruh apa? Pergi, keluar. Kenapa? Kalau kamu di dalam terus Abraham, maka aku tidak bisa melanjutkan. Kenapa saudara? Kenapa? Karena mindsetmu akan jadi seperti nenek moyangmu. Ya, pemikiranmu, mindsetmu, paradigmamu semua akan jadi seperti mereka. Engkau tidak akan bisa melihat rencanaku yang indah dan besar yang akan kumulai darimu. Maka dari itu kemudian Tuhan mau apa saudara? Pergi. Abraham, engkau harus pergi dari negerimu. Pergi. Dari sanak saudaramu, tinggalkan semua. Mereka sudah tidak bisa ditolong, saudara. Ya kan? Sudah penyembah berhala dan pelaku dari semburit dan pelacuran bakti ini semua. Enggak bisa, engkau tidak bisa untuk terlibat dalam praktek ini. Kalau engkau betul-betul mau untuk menggenapi rencanaku, engkau harus tinggalkan ini semuanya.
pergilah dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Engkau tidak akan pernah jadi bangsa yang besar kalau engkau terus tinggal dalam situasi lingkungan seperti ini. Pergi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat apa? Namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua keluarga di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, itu yang dilakukan Allah dengan Abraham. Lalu kemudian Tuhan mengulangi lagi janjinya kepada Abraham. Kita loncat langsung ya, pasal 22 ayat 15. Kejadian 22 ayat yang ke-15, ini yang terakhir saudara. Kejadian 22 ayat 15, untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham, firman-Nya, aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian Abraham kembali kepada kedua hambanya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Lalu Abraham tinggal di Beersheba. Saudara, apa yang Tuhan katakan lewat perjanjian Allah dengan Abraham ini? Bukan cuma berkatnya, tapi Allah ingin melakukan sesuatu untuk membentuk sebuah keturunan, sebuah bangsa yang terpilih, ya sebuah keturunan yang baru, sebuah bangsa, dan di mana dengan bangsa ini Tuhan ingin melanjutkan perjanjiannya, perjanjian barunya, perjanjian akan datangnya juru selamat itu. Oleh karena itu Abraham disuruh untuk pergi dulu, tinggalkan semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak akan pernah diberitahu oleh Tuhan, dipimpin dalam rencananya yang indah dalam hidup kita, kalau kita terus hidup di dalam kubangan dosa. Kalau kita terus hidup dalam kubangan dosa, kita tidak pernah menang dari kehidupan lama kita. Kita masih terus ada dalam kubangan dosa kita, Tuhan tidak akan pernah menunjukkan, Tuhan tidak akan pernah memberitahukan rencananya indah dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mau masuk ke dalam sebuah penggenapan rencananya dalam hidup kita, kita harus keluar dari itu semuanya. Keluar dari itu semuanya, saudara. Dan Tuhan akan memimpin Abraham langkah demi langkah untuk menggenapi janji. Dan itu tidak mudah, tidak mudah. Ada struggle di sana. Iya, ada struggle di sana. Dia ajak Lot, keponakannya kan. Kemudian ketika sama-sama besar, Abraham ngomong sama Lot, kamu pilihlah kemana supaya kita nggak bertengkar nih. Ya kan? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke utara, aku ke selatan. Lot yang pandangannya adalah pandangan duniawi, lihat saudara, waduh lembah Yordan itu subur sekali. Betul, itu daerah pertanian sampai hari ini, subur. Ya kan, ada sungai Yordan di sana. Ya kan, waduh lembah Yordan itu, Trans Yordan itu subur sekali saudara. Ya, langsung Lot milih di sana saja. Di sana ada Sodom dan Gomora masalahnya. Dia pergi ke sana. Abraham pergi ke sisi sebelahnya yang adalah padang gurun. Gak enak kan saudara? Gak enak. Untuk menggenapi janji Tuhan tuh kadang jalannya tidak, gak enak. Gak enak. Padang gurun. Apa mau dibuat di sana? Ya kan? Model apa mau dibuat di sana? Tapi dikatakan Allah menyertai Abraham dalam kesulitannya. Sumur yang digali Abraham itu airnya membual luar biasa. Betul saudara? Sampai hari ini loh. Ada loh saudara. Sampai hari ini justru di padang gurun ada sumur-sumur air yang membual. Ya kan? Saking membualnya mata air itu, beberapa harus ditutup. Ishak menggali kembali sumur yang ditutup oleh Abraham. Apalagi saudara, banyak hal yang bisa dihasilkan di dalam masa-masa sulit, masa-masa kering yang dialami oleh Abraham. Tapi dia menggenapi rencana Tuhan ketika dia jalan, ketika dia keluar dari negerinya itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perjanjian Allah dengan Abraham mengajarkan kepada kita bahwa untuk menggenapi rencana Allah,
kadang jalannya tidak mudah. Kadang jalannya penuh pergumulan, tidak mudah. Tapi setiap langkah Tuhan sertai untuk sampai masuk ke dalam penggenapan janji itu. Dan ketika Abraham, ketika akan tidak jadi mengorbankan Ishak, saudara, dan malaikat Tuhan mencegah itu semuanya. Dan dia berkata, Abraham, sekarang kau lulus. Ya, lulus imanmu, lulus ujian iman. Kau bukan lagi Abraham, tetapi Abraham, bapak segala bangsa. Bapak orang-orang beriman. Sekarang kau sudah lulus. Saudara, itulah puncak ketika Abraham lulus dalam ujian imannya. Dan Tuhan mengulangi janjinya bahwa semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Semua keluarga, keturunanmu, Abraham, keturunanmu akan diberkati, akan mendapat berkat. Sama-sama diberkati. Keturunan Abraham adalah bangsa yang diberkati. Saudara, hari ini apa yang bisa kita pelajari dari 3 hal ini? Perjanjian Allah dengan Adam, perjanjian Allah dengan Nuh, perjanjian Allah dengan Abraham. Semuanya punya garis merah, punya benang merah, saudara. Mengenai apa? Bukan berkatnya, itu satu sisi yang lain. Bukan penyertaan Tuhannya, itu satu sisi yang lain. Tapi ada sebuah garis benang merah di sana. Bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merancangkan penebusan dosa. Allah telah merancangkan keselamatan. Allah telah merancangkan penebusan dosa. Yang nantinya, di poin yang ke-6 nanti ya, digenapi lewat Yesus Kristus. Mengapa Allah merancangkan ini semuanya? Supaya manusia bukan hanya diberkati di bumi saja. Bukan hanya mengalami Tuhan di bumi, mengalami kelimpahan di bumi saja. Tapi Allah merancangkan ini semuanya supaya manusia dikembalikan kepada keadaan yang semula. Yaitu ketika manusia tidak jatuh ke dalam dosa dan akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Amin Bapak Ibu. Jadi kesulitan yang kita alami hari ini, pergumulan yang kita alami hari ini, permasalahan yang kita alami hari ini, tidak ada bandingnya, tidak ada apa-apanya dengan rencana yang akan Tuhan kerjakan, membawa kita pada rencana yang semula, bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi hari ini, kalau kita sedang berjalan dalam hidup kita hari ini, percayalah kepada Tuhan, dekatlah tetap dengan Dia. Saudara, karena sepanjang jalan ini, engkau akan menggenapi rencana-rencana Tuhan yang telah Tuhan tentukan di dalam kehidupan saudara. Amin. Pegang janji Tuhan senantiasa. Seperti Adam pegang janji Tuhan. Ketika seperti Nuh pegang janji Tuhan. Seperti Abraham yang pegang janji Tuhan. Sekalipun mereka tidak mengerti. Sekalipun mungkin jalannya berbeda dengan pemikiran mereka. Tapi at the end mereka akan mengerti. Karena mereka dibawa pada kegenapan janji itu.